Video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang penyusutan aset tetap menggunakan metode saldo menurun ganda dan metode angka tahun. Selamat menyimak dan menonton video pembelajaran pengantar akuntansi 2 bagian ketiga, metode penyusutan aset tetap dengan menggunakan angka tahun dan saldo menurun ganda. Metode saldo menurun ganda atau double declining balance method. Metode ini adalah beban penyusutan yang semakin menurun dari tahun ke tahun karena nilai buku aktiva yang semakin menurun dari tahun ke tahun selama estimasi masa kegunaan aset tersebut. Tarif penyusutan dapat kita cari dengan dua langkah. Langkah pertama adalah ada dua cara. Pertama, menentukan tarif garis lurus di mana abaikan nilai sisa. Cara kedua adalah dengan 1 dibagi estimasi umur. Nah, setelah dapat langkah pertama, masuk ke langkah kedua, yaitu dengan kita kalikan tarif garis lurus tadi, yaitu dengan 2. Jangan lupa tarif garis tadi yang lurus tadi yang sudah kita dapat, kita kalikan 2. Kemudian setelah itu kita mencari beban penyusutan. Beban penyusutan saldo menurun ganda yaitu nilai buku awal tahun dikali dengan tarif penyusutan. Contoh, ada biaya aset sebesar 24.000, nilai residu 2.000, estimasi umur 5 tahun. Nah, pertama kita cari tarif garis lurusnya dulu atau tarif penyusutannya, yaitu dengan cara tarif garis lurus abaikan nilai sisa. Ya, berarti 24.000 dibagi dengan umur 5 tahun, nilai sisanya diabaikan, maka nanti dapat sebesar 20%. Nah, selain cara ini, langkah pertama bisa kita cari dengan cara 1 dibagi dengan umur 5 tahun, maka dapat 0,20. Sama ya caranya, terserah mau yang mana dipilih. Kemudian sudah dapat nanti tarif penyusutannya, jangan lupa kita masuk langkah kedua, yaitu kita kalikan 2. Berarti 0,2 dikali 2 dapat 0,40 atau di dalam persen kita buatkan 40%. Kemudian setelah masuk langkah kedua, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu pembuatan tabel penyusutan. Untuk tabel penyusutan, kita perhatikan beban penyusutan tadi rumusnya apa? Yaitu rumusnya adalah nilai buku awal tahun dikali tarif penyusutan. Nah, tarif penyusutan tadi sudah kita dapat, ya udah kita cari yaitu 0,40 ya. Berarti nilai biaya awal dikali dengan tarif penyusutan. Oke, kita kembali ke dalam tabel. Nah, tabel di sini untuk tahun pertama boleh nanti kamu tambahkan ya, sebelum nilai buku awal tahun itu kita tambahkan nilai buku awal ya, 40% dikali 24.000 maka dapat sebesar 9.600 untuk beban penyusutan tahun pertama ya. Kemudian untuk akumulasi penyusutan berarti masih tetap yaitu sebesar 9.600. Nah, kemudian untuk nilai buku akhir tahun berarti yang kita cari adalah harga perolehan dikurang akumulasi. Harga perolehannya atau nilai awalnya adalah 24.000 dikurang 9.600. Nah, boleh tambahin di sini satu kolom yaitu biaya awal. Ya, maka dapat nilai buku akhir tahun 14.400. Nilai buku akhir tahun pertama itu nanti akan masuk ke nilai buku awal tahun kedua ya. Oke, nah kemudian setelah itu kita kalikan untuk mencari beban penyusutan tahun kedua berarti 40% dikali 14.400 maka dapat beban penyusutannya tahun kedua sebesar 5.760 ya.
Nah, kemudian untuk akumulasi penyusutannya berarti tinggal kita tambahkan 5.760 ditambah 9.600, maka dapat nanti ya akumulasi penyusutannya sebesar 15.360. Nah, untuk nilai buku akhir tahun berarti harga perolehan dikurang akumulasi. Harga perolehan 24.000 dikurang akumulasi 15.360, maka dapat 8.640. Nah, nilai buku akhir tahun kedua akan masuk pada tahun ketiga nilai buku awal tahun, yaitu kita kalikan lagi nanti untuk mencari beban penyusutannya, yaitu 40% dikali 8.640, maka dapat beban penyusutan 3.456. Untuk akumulasinya tinggal kita jumlahkan ya, beban penyusutan tahun ketiga dengan tahun sebelumnya. 3.456 tambah 5.760 tambah 9.600, atau dengan cara 3.456 ditambah 15.360 maka dapat 18.816. Nah, untuk nilai buku akhir tahun ketiga 5.184 ya, dapatnya harga perolehan kurang akumulasi penyusutan. Masuk ke tahun keempat, pindahkan ya nilai buku akhir tahunnya. Nah, perhatikan, maka dapat nilai buku akhir tahun keempat 3.110, pindahkan lagi, kalikan, kemudian beban penyusutannya dapat, kemudian tambahkan, maka dapat nilai buku akhir tahun kelima 1.866. Nah, kemudian stop. Nilai buku akhir tahun kelima 1.866. Sementara kita perhatikan, jika menggunakan metode ini di tahun kelima, maka pada akhir tahun itu nilai buku yang diperoleh adalah 1.866. Perhatikan di soal bahwa di soal nilai residunya berapa? 2.000. Jadi di sini kita harus modifikasi agar nanti nilai buku di akhir tahun kelima itu sebesar 2.000. Nah, kita caranya, beban penyusutan dapat 1.110, yaitu dari 3.110 dikurang nilai residu yang ada di soal. Kemudian kita tambahkan untuk akumulasi penyusutan 1.110 ditambah 20.890, maka dapat akumulasi penyusutan 22.000. Nilai buku akhir tahun kita kurangkan 24.000 dikurang 22.000, maka dapat nilai buku akhir tahun sebesar 2.000. Nah, pas ya, sesuai dengan yang ada di soal nilai residu 2.000. Nah, ini untuk metode saldo menurun ganda jika dibeli pada awal tahun. Nah, kita coba jika dibeli di pertengahan tahun. Anggap aja belinya di tanggal 20 bulan 9 September. Maka bagaimana mencarinya? Maka untuk tahun pertama berarti 40% dikali 3/12 ya, 3/12 ya. Dari mana tiganya? Berarti dari 10, 11, 12. Bulan 9 tidak ikut karena tanggal 20 bulan 9. Kemudian dikali dengan 24.000, maka dapat beban penyusutan, kemudian akumulasi penyusutannya, dan nilai buku akhir tahun. Sama, tahun kedua juga 40% dikali 14.400, langsung dikali dikali nilai buku awal tahun yang sudah didapat ya, sampai nanti di tahun ke-6 ya.
Nanti tahun ke-6 adalah 9/12 dikali nilai buku awal tahun ke-6, maka dapat nanti nilai residunya. Nah, metode jumlah angka tahun. Untuk metode jumlah angka tahun, kita untuk mencari beban penyusutannya yaitu dengan mengalihkan biaya awal yang sudah dikurangi dengan estimasi nilai residu. Ya. Ingat, dikurangi dengan nilai residu. Kita kalikan dengan penyisihan yang lebih kecil setiap tahun. Maksud di sini adalah kita kalikan dengan tingkat penyusutan. Untuk mencari tingkat penyusutan, kita cari dulu angka penyebut. Ya, angka penyebutnya kita cari dulu untuk tingkat penyusutan. Nah, kemudian caranya bagaimana? Contoh di sininya kita ambil, dapat dilihat ada contoh 5 tahun, maka untuk penyebutnya kita mencarinya adalah 5 ditambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Oke, kita ulang, berarti 5 tambah 4, 9 tambah 3 tambah 2 tambah 1, maka sama dengan 15. Atau bisa kita menggunakan cara pakai rumus N dikali N tambah 1 dibagi dengan 2. N-nya 5, kemudian dikali 5 tambah 1, 6, kali 5, 30, ya, dibagi 2 berarti 15. Sama ya caranya. Nah, mana aja terserah pilihnya. Nah, contoh lagi saya ubah yang bukan 5 tahun tapi 8. Berarti 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1, ya. Atau pakai rumus 8 dikali 8 tambah 1, 9 kali 2, 82, 72 kali bagi 2 dapat 36. Itu untuk mencari angka penyebut untuk beban penyusutannya, ya, tingkat penyusutan. Untuk mencari tingkat penyusutan. Oke. Nah, untuk itu kita masuk ke dalam contoh soal, ya. Nah, untuk contoh soal di sini ada biaya awal 24 juta, nilai residunya 2 juta, estimasi masa kegunaan 5 tahun. Nah, kita lihat di sini biaya yang dikurangi dengan nilai residu ada 22 juta. Ya, boleh kamu tambahkan kolom satu lagi setelah tahun yaitu biaya awal yaitu 24 juta, ya, boleh ya. Kemudian biaya dikurangi nilai residu, tingkat penyusutan, kemudian kolom penyusutan boleh kita jadi satu. Ya, kita satukan untuk mencari beban penyusutan. Jadi kita tulis di sini beban penyusutan. Ya, untuk 3 kolom ini jadi 1 kolom beban penyusutan. Nah, kemudian kita tuliskan berarti nanti di sini 5/15 kali 22 juta maka dapat 7.333.330. Kalau di kalkulator 3333 ya. Nah, perhatikan sini tingkat penyusutan ada 15 ya. Berarti sudah kita cari tadi caranya dari mana 15. Oke. Nah, kemudian untuk tahun kedua turun 4, 5/15, 3/15, 2/15, 1/15. Itu mencari tingkat penyusutan. Semakin lama semakin turun. Kemudian setelah itu baru kita kalikan dengan biaya awal yang sudah dikurangi dengan nilai residu, ya. Nah, kemudian dapatlah nanti beban penyusutannya. Nah, untuk akumulasi penyusutan ya saya rasa sudah bisa, dan untuk nanti mencari nilai buku pada akhir tahun juga sudah bisa ya, saya lewatkan aja. Nah, itu untuk penyusutan ya, jumlah penyusutan. Ini akumulasi penyusutannya masih tetap. Kemudian nilai buku akhir tahun berarti harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan ya.
Untuk tahun kedua sampai tahun kelima sama ya, ini untuk yang di awal tahun ya. Nah, coba kita cari jika dia bukan dibeli di awal tahun tapi tetap sama, kita menggunakan soalnya ya. Sebesar 24 juta biaya awal, ini residu 2 juta dan umur 5 tahun tetapi tidak dibeli di awal tahun. Contohnya saja kita buat adalah di bulan 4 atau April ya, anggap tanggal 1 April tahun 2015. Maka untuk mencari beban penyusutan tahun 2015 sebesar 5.500.000 dapatnya dari 9/12 kali 5/15 kali 22 juta. 9/12 dapatnya dari bulan 4 tanggal 1, berarti bulan 4 ikut dihitung 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, berarti sampai bulan 12 ada 9 bulan ya. Kita bisa hitung, kita bayangkan ya. Kemudian dikali 5/15 kali 22 juta maka dapat 5.500.000. Kemudian untuk tahun 2016 itu dapatnya beban penyusutan 6.233.333. Itu dapatnya dari, perhatikan, 2015 ke 2016 bulan 4, jadi jatuhnya kalau 1 tahun bulan 4 2016 ya. Berarti tahun kedua nanti itu kita bagi 2, kita split, berarti dari Januari, Februari sampai Maret kita buat dulu, berarti 3/12 dikali nanti 5/15 kali 22 juta ya. Itu dapatnya 3/12 dari mana dia ya, karena ini ya di bulan ke-4, berarti tidak ikut bulan ke-4-nya, dihitung dari Januari, Februari sampai Maret, berarti ada 3 bulan ya. Oke, berarti di sini dapat nanti 3/12 kali 5/15 kali 22 juta maka 1.833.333. Nah, untuk tahun kedua juga masih ya, tahun 2016 itu 9/12. Nah, perhatikan tadi sampai bulan 3, di bulan 4 itu kita ikut hitung ke bulan 12. Berarti ini sudah masuk tahun kedua. Tahun kedua berarti 2016 ke 2017 bulan 4 ya. Nah, berarti di sini 9/12 dapatnya tadi udah saya bilang, ini hitung ya, dari kita hitung dari bulan 4 sampai bulan 12 ya. 9/12 kali 4/15, tengok, perhatikan turun, dah tahun kedua berarti turun ya, bukan lagi 5 tapi sudah 4/15 kali 22 juta maka dapat 4.400.000. Kita jumlahkan ya, maka dapat 6.233.333. Itulah untuk beban penyusutan tahun 2016. Nah, untuk tahun 2017 itu 4.766.667 dapatnya dari, berarti dari tahun 2017 bulan 1 ke bulan 3 itu masih tahun kedua ya, maka di situ 4/15. Selanjutnya nanti berarti dari bulan 4 ke bulan 12 itu udah tahun ketiga, maka perhatikan 4/15 itu turun tahun ketiga sudah 3/15 ya, 22 juta. Nah, dapatnya 4.766.667. Kita jumlahkan ya. Untuk tahun 2018 sama ya, 3/12 kali masih tetap 3 karena masih tahun ke-3 per 12 ya. Nah, nanti dari bulan 4 ke bulan 12 sudah masuk tahun ke-4, turun, bukan lagi 3/15 tetapi jadinya nanti 2/15 ya. Kemudian tahun 2019 juga seperti itu, masih tetap 3/12 kali 2/15, tapi tahun yang bulan 9 dari bulan 4 ke bulan 12 itu udah masuk tahun ke-4, jadi 1/15 ya. Itu dia ya.
Kemudian tahun 2020 itu tahun kelima ya, tapi yang bulan 1 sampai bulan 3, maka di situ tertulis 1/15 ya, itu dia ya. Nah kemudian udah dapat beban penyusutan, kita masukkan ke dalam tabel. Nah tabel kolom ini dia, ini yang udah kita cari, bisa kita pindahkan ke kolom penyusutan ini. Jadi kita nggak usah cari di luar, kita masukkan aja sini sama rumus-rumusnya ya, sama cara mencarinya. Yang ini, yang semua ini ya kita masukkan ke dalam kolom penyusutan, boleh ya, jadi nggak usah capek-capek menulis di luar ya, langsung aja di dalam tabel. Nah kemudian untuk nilai buku akhir tahun udah bisa ya, harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Nah kemudian di sini tahun kedua juga sama ya, bisa kita cari harga perolehan kurang akumulasi penyusutan, maka dapat nilai buku akhir tahun. Ini harga perolehannya ya, biaya awalnya ya. Kemudian nanti penyusutannya yang kita cari tadi kita pindahkan, kemudian lanjut nanti ke akumulasi penyusutan. Nah ya, kemudian baru nilai buku akhir tahun. Inilah untuk mencari tabel penyusutan angka tahun jika dibeli bukan di awal tahun. Sekian video saya, terima kasih, semoga bermanfaat.